Muhammad Taufil Aziz, biasa dipanggil Aziz. Saya peserta Latsar CPNS 2025 dari Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang akan mengisi materi podcast pada kali ini, yaitu Bang Anwar. Oke, silakan Bang Anwar. Untuk perkenalan nama dan jabatan Bang Anwar bisa dijelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, jabatan Reskuan Terampil atau 2D. Itu untuk perkenalan. Untuk saya di sini bekerja sudah 15 tahun, penerimaan 2009, begitu. Oke, 2009. Berarti udah 15 tahun itu udah sangat panjang, guys. Udah sangat berlika-liku ya, Pak. Lumayan. Dari pos 2009 sampai menjadi kantor 2020 dan sampai sekarang 2025. Dari kantor 2020 ke 2025 juga sudah lumayan panjang perjalanan begitu. Oke, berarti panjang banget perjalanan dan panjang pasti berlika-liku. Oke, gimana sih awalnya Bang Anwar bisa tahu dan masuk di Basarnas? Kira-kira apa motivasinya, Bang? Oke, untuk awalnya saya tahun 2004 itu kejadian tanah longsor di daerah saya sendiri di Purworejo. Waktu itu kebetulan teman-teman om saya itu bekerja di Basarnas. Dan waktu itu 2004 ya. Nah, 2004 itu singgah di tempat saya. Nah, dari situ saya tahu 2004 itu yang namanya Basarnas. Waktu itu teman-teman om saya itu singgah di tempat saya dan tidur di tempat saya karena besok paginya lanjut pencarian. Waktu itu tanah longsor 2004 di Purworejo. Setelah itu saya tanya-tanya karena saya juga masih kecil 2004, tanya-tanya. Ternyata kerjanya seperti itu, dan waktu itu masih ikut di perhubungan. Waktu itu saya tanya-tanya dan akhirnya saya ada minat masuk seperti itu. Memang sempat dulu saya ditawarin mau ikut daftar apa, itu cuma ada pilihan dua antara TNI dan Basarnas. Nah, kebetulan saya pilih Basarnas. Waktu itu ada lowongan di Semarang waktu itu. Nah, di Semarang itu saya daftar di situ dan alhamdulillah saya ikut seleksi lolos seperti itu. Untuk ceritanya seperti itu. Berarti dari omnya ya, Bang? Ya. Nah, dari omnya tahu dan ada panggilan hati mungkin, Bang ya. Ya. Nah, akhirnya daftar ke Basarnas begitu. Oke, Bang Anwar, bisa ceritakan sedikit peran Bang Anwar selama di kantor Cilacap ini sehingga Bang Anwar itu bisa diperbantukan diri, Bang. Monggo, Bang. Oke, untuk awal mula saya penerimaan di Semarang dan saya ditempatkan di Cilacap. Waktu itu masih pos dan kurang lebih tahun 2010 akhir. Nah, itu saya diperbantukan di gudang. Kebetulan saya waktu sekolah itu jurusannya teknik mesin. Nah, juga membidangi di motor 2 tak. Kebetulan itu hampir sama dengan motor 2 tak. Untuk motor tempel dulu karena belum ada RIP di Cilacap sendiri. Jadi waktu itu saya berlatih tentang mesin tempel. Nah, karena ada bekal dari SMK itu udah ada teknik mesin.
saya coba motor tempel yang hampir sama dengan motor-motor 2 tak lainnya, cuman beda mesin saja, tapi untuk sistem pengapian dan lain-lain itu sama. Seperti itu, akhirnya saya semenjak sudah menguasai mesin tempel 2 tak itu, saya diperbantukan di gudangnya itu, terus dipercaya setelah itu dapat yang namanya shredder. Shredder itu mesin 85 PK 2 tak, itu dulu yang riwayatnya dari Pusat ke Semarang, Semarang ke Cilacap waktu itu. Akhirnya saya dipercaya untuk megang itu, kendali rip. Nah, setelah rip atau shredder yang pertama kali itu yang panjangnya cuma 5,4 meter, setelah itu 2015 saya dipercayakan lagi untuk merawat rip yang panjangnya 9,5 seperti itu, dan selanjutnya sampai sekarang masih dipercayakan untuk merawat rip yang ada di kantor SAR Cilacap. Oke. Seperti itu. Berarti dasarnya memang dari teknik otomotif ya, Bang? Iya. Oke, Bang Anwar. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang biasa dihadapi saat operasi laut menggunakan rip? Oke, tantangan terbesar untuk khususnya di Basarnas Cilacap yang berada di pantai selatan. Kita yang sering alami di laut, terutama pada saat menggunakan alut rip yang kita punya, itu tinggi gelombang yang cukup tinggi, yang cukup ganas untuk wilayah pantai selatan, yaitu bisa 4-6 meter pada saat cuaca ekstrim. Dan kita cenderung keluar itu di cuaca ekstrim, karena disitulah kadang kapal nelayan yang terbalik mati mesin itu cenderung di cuaca seperti itu. Oke, berarti tantangan terbesarnya pada cuaca ya, Bang? Ya, cuaca dan tinggi gelombangnya. Ya. Oke. Untuk dinamika tim pada saat di RIP itu gimana, Bang? Berapa jumlah personel di RIP sehingga RIP siap untuk berlabuh, Bang? Kira-kira, Bang? Oke, untuk APK atau anggota yang berada di RIP, kita biasanya kalau cuma untuk melakukan pergerakan biasa itu biasanya 3 orang udah cukup. Kalau memang untuk melakukan evakuasi atau pencarian, kita di RIP biasanya kita isi 5-6 orang saja, dengan pertimbangan yaitu tinggi gelombang pertama, kedua untuk evakuasi, karena RIP kita memang kapasitasnya 10-12 orang saja, seperti itu. Oke. Apa kelebihan RIP dibanding dengan KN SAR? Oke, untuk kelebihan dan kekurangan sebenarnya semua ada. Iya. Untuk kelebihan RIP itu efektif dan efisien. Cuma untuk jarak jelajahnya yang kurang jauh, seperti itu. Tapi untuk menghadapi tinggi gelombang itu kalau menurut saya lebih bagus dibanding KN. Kalau menurut saya khususnya untuk wilayah selatan. Oke, untuk KN kelebihannya itu jarak jelajahnya lebih jauh. Cuman pergerakan tidak bisa segesit dan secepat RIP, seperti itu. Oke. Kira-kira nih, Bang, apakah kantor SAR Cilacap dengan wilayah yang lebih banyak ataupun mayoritas itu laut itu perlu KN, Bang? Kalau menurut saya sih butuh, penting di situ. Tapi untuk wilayah, terutama untuk wilayah kerja Cilacap
yang notabene pantai selatan itu memang kalau KN, kalau yang bahannya atau materialnya KN-nya itu bukan besi, kalau menurut saya masih diragukan. Alangkah baiknya itu kalau bisa itu di sini jenis TB, takbut, karena itu bisa untuk mengevakuasi kapal-kapal yang mati mesin mungkin, atau yang mengalami kandas, kita derek pakai takbut itu masih mampu. Kalau KN saya rasa untuk evakuasi dari tengah sampai sini, atau mungkin kapal kandas, kapal-kapal terutama kapal nelayan yang jenis longline compreng itu, karena lumayan, kalau pakai KN kan tidak bisa. Kalau untuk melakukan pertolongan untuk jenis kapal-kapal nelayan itu paling bagus itu pakainya jenis TB atau takbut seperti itu, yang biasanya dari baja itu. Berarti lebih cenderung ke RIP ya Bang dibanding KN untuk wilayah kerja kantor Cilacap ya Bang? Ya, kalau memang mau ada pengadaan KN mungkin daripada KN, kalau menurut saya lebih bagusnya itu pakainya TB jenis takbut, tenaganya sudah pasti, untuk jelajahnya juga kuat, bagus, seperti itu dibanding mungkin dengan KN seperti itu. Oke, penjelasannya sangat detail sekali dari Bang Anwar, senior kita. Terakhir nih Bang, menurut Abang keterampilan apa yang harus dimiliki seorang rescuer Bang, khususnya kami yang baru-baru ini Bang? Mohon Bang. Oke, untuk para calon ASN yang khususnya di Basarnas, khususnya lagi untuk Cilacap, semua keterampilan itu sangat penting. Maka jadi semua itu harus dipelajari di sini, terutama untuk yang rescuer, karena rescuer itu langsung di lapangan. Di lapangan itu harus menguasai yang namanya motor tempel, kendaraan roda 4, atau syukur-syukur bisa pakai truk gitu. Jadi di lapangan itu kadang kendalanya ada yang harus mindah mobil, mindah ini. Kalau nggak bisa nyupir, seorang Basarnas itu kita nanti ditertawakan sama warga. Masa anggota Basarnas saja nggak bisa memindahkan mobil, seperti itu. Ini yang contohnya aja. Jadi kita memang semua harus belajar dari segi apapun, kita harus belajar semua. Di situ nanti kita bisa membantu masyarakat yang benar-benar nggak cuman ngomong gitu loh. Jadi kita di situ terjun, nanti ada apa-apa, suruh ini, jadi bisa semua begitu. Terutama operator-operator yang jenis itu tadi, kayak kendaraan-kendaraan itu kita harus belajar semuanya biar bisa seperti itu. Apalagi yang namanya motor tempel itu udah pasti wajib pada saat kita nanti melakukan operasi pencarian, terutama di sungai atau di laut. Itu juga mentalnya terutama juga, karena yang dihadapi khususnya untuk Cilacap pantai selatan yang gelombangnya lumayan tinggi, mental nomor 1 itu harus di situ disusul dengan keahlian. Jadi memang harus belajar, semua harus bisa, dan itu nggak ada yang nggak bisa, itu harus, karena itu sangat penting. Begitu. Oke, berarti mental, fisik, dan keterampilan ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Anwar atas waktu yang sudah diberikan Bang untuk kami. Terima kasih wawancara pada kali ini, podcast pada kali ini sangat menarik sekali, sangat detail juga dari penjelasannya Bang Anwar, walaupun memang terbatas waktu yang singkat Bang. Begitu. Terima kasih Bang Anwar. Mungkin itu saja. Sama-sama. Mungkin itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. We are family, Afikna menjaga samakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.